Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Cindy Arnelia. Pada video kali ini saya akan menganalisis 3 puisi karya sastrawan terkenal yaitu Amir Hamzah, Chairil Anwar, dan Sutarji Kazum Bahari atau SCB. Seperti kita tahu bahwa setiap karya dari para sastrawan ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan menganalisis 2 puisi dengan 2 tema pada masing-masing karya sastrawan tersebut dengan berlandaskan teori Herman J. Waluyo. Di mana teori Herman J. Waluyo ini mengatakan bahwa biasanya karya Amir Hamzah itu mampu menyeimbangkan antara unsur keindahan dan manfaat, sedangkan puisi Chairil Anwar cenderung menonjolkan kebermanfaatan atau amanat. Sedangkan puisi Sutarji Kazum Bahari biasanya mengedepankan isi, yaitu keindahan berupa tipografi dan membebaskan kata dari makna. Oleh karena itu, kita akan analisis puisi dari 3 sastrawan terkenal ini. Apakah pendapat dari Herman J. Waluyo itu benar? Maka jangan lupa saksikan video ini sampai habis. Baik, analisis pertama kita lakukan pada puisi tema cinta karya Amir Hamzah, karya Chairil Anwar, dan karya Sutarji Kazum Bahari. Dimulai dari puisi Hanyun Aku karangan Amir Hamzah, yaitu kita lihat unsur keindahannya. Terdapat rima akhir serangkai, yaitu pada larik 1-4, larik 6 dan 7, larik 9 dan 10, dan selanjutnya bisa teman-teman lihat secara jelas di layar. Kemudian juga terdapat rima awal serangkai, yaitu terdapat pada larik 1 dan 2, dan juga terdapat rima dalam pada larik 5 dan 13. Ternyata banyak sekali puisi ini mengandung rima. Selanjutnya puisi ini juga mengandung majas, yaitu majas personifikasi. Dapat kita lihat pada kalimat tiada angin mendingin hati, tiada air menolak ngelak, langit menyerkap, air berlepas tangan, dan lain sebagainya. Intinya terdapat 1 jenis majas dan 6 kata yang mengandung majas di dalam puisi ini. Selanjutnya puisi ini juga mengandung citraan, yaitu ada citraan penglihatan, dapat dilihat pada kalimat sunyinya sekelilingku. Selanjutnya ada citraan pendengaran, contohnya pada kalimat tiada suara kasihan. Kemudian citraan perabaan dapat dilihat pada kalimat angin mendingin hati, dan citraan gerak pada kalimat air berlepas tangan. Jadi terdapat 4 jenis citraan di dalam puisi ini. Selanjutnya unsur kebermanfaatan. Adapun unsur kebermanfaatan dapat kita lihat dari amanat yang disampaikan, yaitu ada amanat tersirat. Yang pertama, jangan merasa diri paling hebat. Suatu hari pasti kita membutuhkan pertolongan baik dari Tuhan maupun dari manusia. Yang kedua, jangan mudah menyerah dalam permasalahan hidup. Yang ketiga, hidup memang penuh lika-liku, maka berusahalah melakukan hal yang terbaik. Jadi terdapat 3 amanat di dalam puisi ini. Kesimpulannya, berdasarkan analisis puisi Hanyun Aku, maka teori Herman J. Waluyo terhadap puisi karya Amir Hamzah terbukti, yaitu mengandung unsur keindahan dan manfaat. Unsur keindahan dapat dilihat bahwa puisi ini kaya akan rima, kalimat yang mengandung majas, dan juga citraan. Amanat yang disampaikan pun begitu mendalam dan bermanfaat. Jadi, antara keindahan dan manfaat atau amanat yang disampaikan sama-sama saling menonjol. Selanjutnya puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar. Adapun unsur keindahan dapat dilihat adanya rima akhir berpola AABB pada bait 1, bait 2, dan bait 3. Selanjutnya ada rima dalam yang terdapat pada larik ketiga, dan rima tengah pada bait kelima. Selanjutnya diksi, yaitu berupa majas. Ada majas personifikasi, terdapat pada kalimat ajal bertahta sambil berkata. Selanjutnya citraan dapat dilihat citraan penglihatan, yaitu pada kalimat cintaku jauh di pulau, laut terang, di air yang tenang. Kemudian ada citraan pendengaran, yaitu pada kalimat angin mendayu, dan citraan gerak pada kalimat jalan sudah bertahun ku tempuh. Jadi terdapat 3 jenis citraan di dalam puisi ini. Sedangkan unsur kebermanfaatannya itu banyak sekali, yaitu terdapat 5 amanat tersirat. Diantaranya yang pertama, ajal seseorang bisa kapan saja, walau awalnya terlihat sedang baik-baik saja. Yang kedua, jangan menyia-nyiakan orang yang disayang karena perpisahan tidak pernah terduga kedatangannya. Yang ketiga, jangan mudah berputus asa. Dan yang keempat, setiap manusia pasti akan merasakan mati. Yang kelima, jangan mudah berpasrah diri terhadap suatu permasalahan. Kesimpulannya, berdasarkan analisis puisi Cintaku Jauh di Pulau karangan Chairil Anwar,
bahwa teori Herman J. Waluyo, yaitu yang mengatakan karya Chairil Anwar lebih menonjolkan makna dibandingkan keindahan, itu bisa dianggap tepat sebab dapat dilihat pada puisi tersebut kata-katanya lugas, mudah dimengerti, dan tidak begitu banyak mengandung majas serta citraan. Namun bukan berarti puisi ini mengenyampingkan keindahan. Itu terlihat selain adanya majas dan citraan pembangun unsur keindahan, puisi ini juga hampir memiliki rima yang konsisten, yaitu pada bait 2, 3, dan 4. Sedangkan bait 1 tidak mengandung rima. Hanya saja unsur amanat atau kebermanfaatan lebih ditonjolkan di dalam puisi ini. Selanjutnya, analisis puisi Tapi karya Sutarji Kalzumbahari, yaitu dilihat dari unsur keindahan, ia mengandung rima akhir dan rima awal berpola ABAB. Selanjutnya juga mengandung majas hiperbola, terdapat pada kalimat aku bawakan mayatku padamu. Kemudian citraan gerak terdapat pada kalimat aku bawakan bunga padamu. Hanya ada citraan gerak dalam puisi ini. Sedangkan unsur kebermanfaatan dapat dilihat dari amanat tersirat, yaitu manusia tidak boleh merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain karena di atas kita masih ada langit, yaitu Tuhan. Berdasarkan analisis puisi Tapi karya Sutarji Kalzumbahari, maka teori Herman J. Waluyo terhadap puisi karya SCB ini memang benar bahwa puisi karya Bung Tarji ini lebih mementingkan isi terkait keindahan, dapat dilihat pada larik-lariknya penuh dengan pengulangan kata dan memiliki tipografi, serta membebaskan kata dari makna. Hal itu terbukti dari lariknya yang sulit untuk diselami atau dimaknai. Contohnya saja pada kata wah di akhir larik puisi. Apa maksud dari kata wah tersebut? Untuk memperkuat analisis dan lebih membuktikan lagi mengenai teori Herman J. Waluyo, maka kita akan analisis kembali puisi ketiga karya sastrawan tersebut, namun dengan tema yang berbeda, yaitu tema religius, dimulai dari puisi berjudul Subuh karya Amir Hamzah. Adapun unsur keindahan yang terdapat dalam puisi ini dapat dilihat adanya rima dalam dan rima awal. Kemudian puisi ini juga mengandung majas, yaitu majas personifikasi, dapat dilihat dalam kalimat bulan seorang tertawa terang. Kemudian citraan, terdapat citraan penglihatan, yaitu pada kalimat bulan seorang tertawa terang, kemudian bintang mutiara bermain cahaya, terlihat panji berkibar di muka. Selanjutnya terdapat citraan pendengaran, dapat dilihat pada kalimat kalau subuh kedengaran tabuh, semua sepi sunyi sekali. Kemudian terdengar irama panggilan jaya. Selanjutnya citraan rasa dapat dilihat pada kalimat naik gembira meremang Roma, masuk bisik hembusan setan, meredakan darah debur gemuruh, dan menangis ia bersuar seni. Terdapat 3 jenis citraan di dalam puisi ini. Selanjutnya unsur kebermanfaatan, yaitu ada amanat tersirat. Yang pertama, jangan meninggalkan sholat 5 waktu sebab ia merupakan kewajiban bagi umat muslim. Yang kedua, kalau kita sudah mendekatkan diri dengan Allah, maka kita akan sangat menyesal bila tidak menunaikan kewajiban kita atasnya. Yang ketiga, kuatkan iman agar kita tidak tergoda oleh setan. Yang keempat, sebaiknya kalau sudah bangun di waktu subuh, berusahalah jangan berbaring lagi agar tidak kembali tertidur. Nah, berdasarkan analisis ini, puisi subuh, maka teori Herman J. Waluyo terhadap puisi karya Amir Hamzah kembali terbukti, yaitu dapat dilihat pada puisi ini mengandung unsur keindahan terlihat dari banyaknya rima, majas, kemudian menggunakan citraan yang mampu membawa kita ke dalam suasana yang ingin digambarkan oleh pengarang. Dan puisi ini juga memiliki diksi dan susunan diksi yang unik. Kemudian dari segi kebermanfaatan, puisi ini juga mempunyai manfaat, yaitu terlihat dari banyaknya amanat yang disampaikan. Jadi antara keindahan dan amanat itu sama-sama menonjol, sesuai apa yang dikatakan oleh teori Herman J. Waluyo bahwa puisi karangan Amir Hamzah ini mengandung keindahan dan kebermanfaatan. Selanjutnya, analisis puisi doa karya Chairil Anwar. Adapun unsur keindahan yang terdapat di dalam puisi ini terdapat rima akhir pada bait 1, 2, dan 3. Kemudian juga ada rima sempurna pada larik Tuhanku, yaitu bait 5, 6, dan 7. Selanjutnya terdapat majas metafora pada kalimat kepada pemeluk teguh. Selanjutnya majas asonansi, yaitu perulangan bunyi pada kalimat Tuhanku. Dan terdapat majas hiperbola pada kalimat cahayamu panas suci, Tuhanku aku hilang bentuk remuk. Kemudian unsur keindahan juga terdapat citraan penglihatan pada kalimat tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Selanjutnya citraan perabaan pada kalimat cahayamu panas suci, dan citraan gerak pada kalimat aku mengembara di negeri asing.
Adapun unsur kebermanfaatannya yaitu terdapat 3 amanat tersirat. Yang pertama, manusia akan selalu memerlukan Allah. Amanat yang kedua, di dunia ini kita hanya mengembara, sifatnya sementara. Dan yang ketiga, tanpa Allah manusia tiada berdaya. Kesimpulannya, berdasarkan analisis puisi doa karya Chairil Anwar, teori Herman J. Waluyo yaitu yang mengatakan karya Chairil Anwar lebih ke makna dibandingkan keindahan itu tepat lagi, sebab Chairil Anwar mengungkapkan puisinya dengan sederhana namun memiliki makna yang sangat dalam dan memberikan manfaat yang besar bagi orang, yaitu yang sifatnya mengingatkan agar selalu ingat dan berserah diri kepada Allah. Namun bukan berarti puisi ini mengenyampingkan keindahan. Dalam puisi doa karya Chairil Anwar ini juga terdapat rima, majas, dan citraan seperti puisi sebelumnya yang kita analisis. Hanya saja bahasanya lugas dan sederhana. Secara fisik memang nampaknya antara keindahan dan manfaat pada puisi Chairil Anwar ini seimbang, tapi jika ditelusuri lebih dalam, puisi ini lebih mementingkan penyampaian makna atau amanat. Selanjutnya, puisi Walau J. Kalzumbahri. Adapun unsur keindahan tidak terdapat rima di dalam puisi ini. Selanjutnya, terdapat majas metafora pada kalimat mungkin matiku bagai batu tamat, bagai pasir tamat. Kemudian unsur keindahan juga adanya citraan, yaitu kemudian terdapat citraan gerak, yaitu pada kalimat di putir pasir kutuliskan rindu-rindu. Sedangkan unsur kebermanfaatan dapat dilihat adanya amanat tersurat, yaitu walau seorang penyair besar tak akan bisa melampaui batas Allah. Yang kedua, amanat tersirat yaitu tiada yang bisa melebihi kekuasaan dan kemampuan Allah. Kesimpulannya atau analisisnya, berdasarkan analisis puisi Walau, puisi ini lebih menonjolkan makna dan manfaat yang memberitahukan kepada pembaca agar tidak sombong atas kemampuan yang dimiliki, sebab Allah lah yang maha tinggi. Meski puisi Sutarji yang satu ini terlihat mudah dimengerti dan menonjolkan penyampaian pesan, namun SCB tetap tidak menghilangkan ciri khasnya, yaitu adanya pembebasan kata dari makna. Hal itu terlihat pada lirik 7 puncak membilang-bilang, nyeri hari mengucap-ngucap. Puisi SCB kali ini masih menyeimbangkan antara makna dan keindahan. Nah, sekianlah berdasarkan hasil menganalisis 2 puisi yang bertema cinta dan religius dari masing-masing penyair ternama, yaitu Amir Hamzah, Chairil Anwar, dan Sutarji Kalzumbahri. Menggunakan teori Herman J. Waluyo dapat disimpulkan bahwa teori Herman J. Waluyo mendukung atau sesuai dengan hasil analisis, di mana secara umum atau secara keseluruhan puisi Amir Hamzah menggunakan bahasa adanya keseimbangan antara makna dan keindahan, sedangkan puisi Chairil Anwar menggunakan bahasa yang lugas yang artinya penyampaian makna lebih diutamakan, namun bukan berarti mengenyampingkan keindahan. Selanjutnya, puisi Sutarji yaitu memiliki ciri khas pembebasan kata dari makna. Meskipun pada puisi yang berjudul Walau didapati adanya keseimbangan penonjolan makna dibandingkan keindahan, namun ciri khas membebaskan kata dari makna tidak hilang dari puisi Sutarji Kalzumbahri yang satu ini. Diksi serta susunan diksi yang digunakan pun tidak biasa, ada sisi keindahan tersendiri. Sekianlah yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.